Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat yang harus selalu terucap pada diri kita setiap hari dan setiap waktu, karena nikmat dan karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita begitu besar dan begitu banyak. Salah satu nikmat diantaranya itu nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, dan bulan yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Dan berpuasa di sini mempunyai makna, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, baik dari makan, minum, atau hal-hal yang lainnya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan tentunya dengan niat dan juga syarat yang lainnya. Adapun perintah berpuasa ini sudah ada dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 180 dan 181 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, pastinya dalam menjalankan puasa ini tentu banyak sekali godaan, cobaan, ataupun ujian lainnya ya, yang kita hadapi dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya dalam menjalankan ibadah puasa ini banyak sekali godaan ataupun ujian dan cobaan yang kita hadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal ini mungkin terkait dengan hawa nafsu kita ya, dan juga faktor eksternal itu bisa terkait dari lingkungan kerja, keluarga, tetangga, ataupun tempat kita bekerja atau lingkungan sekitar. Pada surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 ini kita diingatkan kembali akan sifat manusia. Di ayat 19 yang berbunyi, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan mempunyai sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia ditimpakan kebaikan baik dalam harta, dia akan menjadi kikir. Jadi kita diingatkan kembali pada surah Al-Ma'arij bahwasanya memang pada diri kita manusia ya, ini ada sifat keluh kesah. Dan harus diingat, kita harusnya mengurangi keluh kesah ini ketika kita dalam keadaan berpuasa. Karena apa? Karena dengan berkeluh kesah kita nanti akan mengurangi kualitas dari puasa kita. Ayah bunda, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terlepas dari cobaan, godaan, ataupun tantangan yang kita hadapi dalam bulan puasa ini, baik itu dari hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, ini kita perlu 3 hal dalam menghadapinya. Yang pertama yaitu diperlukannya kesyukuran. Nah, kesyukuran ini bisa kita implementasikan atau aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amal solih, baik itu berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini, karena dengan kita bersyukur kita akan menambah kualitas keimanan kita. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pada surah Ibrahim ayat 7 ini dijelaskan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, apabila hamba-hambaku ini bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Masya Allah, jadi kita memperbanyak syukur, maka akan bertambah juga kenikmatan yang Allah berikan dan akan menambah kualitas keimanan kita. Selain bersyukur, kita perlu juga yaitu keikhlasan pada diri kita. Jadi hal yang kedua yang perlu kita terapkan pada diri kita selain tadi bersyukur, yaitu yang kedua adalah keikhlasan. Dalam menjalankan puasa, pastinya kita ingin puasa kita itu diterima oleh Allah. Ya, segala amal kebaikan, segala ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini, kita berharap semuanya diterima oleh Allah. Makanya hadirkan niat pada diri kita, keikhlasan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sudah dijelaskan pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi memang kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, hanya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin. Kita benar-benar ikhlas, benar-benar mengharap ridho darinya. Dan selain tadi kesyukuran serta keikhlasan, kita juga perlu kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan juga tantangan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ini sudah dijelaskan juga pada surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Jadi kita disuruh bersabar dan juga bersiap siaga. Berarti ini menganjurkan atau memerintahkan agar kita selalu bersabar dalam menjalankan segala kehidupan, dalam menerima segala cobaan ataupun tantangan. Dan dalam berpuasa ini kita memerlukan sikap sabar yang mengandung 7T. Ya. T yang pertama yaitu tenang, tabah, tekun, tahan, teliti, tanggulangi, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan keikhlasan, kesabaran, juga kesyukuran dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah serta puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.